Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Kali ini ya kita lanjut lagi ngebahas Dapodik ya teman-teman. Sebenarnya Dapodik itu saya sudah upload video beberapa tentang cara install Dapodik yang baik dan benar, invalid listrik dan internet. Tapi dari video ini banyak yang nanya, "Bang, saya punya masalah begini, Bang, cara simpennya gimana? Bang, saya nggak punya internet gimana? Bang, saya internetnya lebih dari satu gimana?" Ya, mari kita lebih fokuskan ke pembahasan di video ini, yaitu berkaitan dengan internet ya, di menu sekolah. Karena ini hal yang baru di Dapodik 2026B, itu ada inputan baru yang berkaitan dengan internet. Nah, teman-teman bisa lihat saya sudah input 2 data internet ya. Biar sukses cara inputnya gimana, terus cek latensi gimana, dan seperti apa prosedurnya, kita jelaskan dulu step by step-nya berkaitan dengan internet. Yang mana permasalahan ini saya temui tadi waktu saya live ya. Ini tadi saya live nih. Baru banget 4 menit yang lalu saya akhiri, lalu saya langsung konten, karena di live itu banyak yang usul, "Bang, saya nggak bisa simpan waktu isi internet," dan lain sebagainya. Intinya saya menemukan beberapa masalah dan mari kita cari solusinya. Yang pertama, cara mengisi data internet di Dapodik 2026B itu wajib. Yang tidak punya internet harus seperti apa, yang punya internet harus seperti apa, yang internetnya cuma satu atau lebih dari satu maksud saya itu harus seperti apa. Kita bahas dulu yang internetnya tidak ada. "Bang, saya nggak punya internet gimana?" Jawabannya adalah tidak mungkin tidak ada jaringan. Ya, mungkin seperti itu ya. Jadi anggap saja minimal ada jaringan, yaitu tethering HP ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak punya internet dalam hal ini adalah WiFi, maka kalian mengisinya adalah tethering HP. Kita bahas dulu yang ini nih, yang tidak punya internet atau WiFi. Ini saya hapus dulu ya, hapus semua dulu. Saya hapus dulu sebentar. Nah, mari kita bahas. Ini untuk mengisi yang tidak punya internet. Jadi kalian tetap, karena kalau dikosongi itu nanti di validasi lokal di menu sekolah itu harus diisi. Maka di sekolah tetap harus diisi internetnya, klik tambah. Nah, layanan internetnya jelas berarti kita pakai yang seluler karena itu HP ya. Jadi kita gunakan HP. Kemudian jenis koneksinya apa? Jenis koneksinya adalah broadband karena pakai HP, jaringan HP gitu ya, pakainya broadband. Terus providernya apa? Kalau di tempat saya misalnya saya pakai kartu Telkomsel. Jadi saya tulis broadbandnya, providernya Telkomsel. Terus untuk ngecek internetnya gimana, Bang? Caranya adalah pertama, aktifkan dulu hotspot di HP Anda ya. HP-nya diaktifkan, tetheringnya, kemudian silakan laptopnya dikoneksikan ke tetheringan HP-nya. Ya, misalnya seperti ini, saya koneksikan. Nah, sudah connect ke tethering HP. Kemudian untuk bandwidth-nya, kalau di sini itu sering bermasalah. Tes latensi di sini sering bermasalah ya. Kalau tidak bermasalah ya boleh pakai di sini, tapi saranku ngecek speed-nya adalah di sini. Speed test. Kalian buka aja di Google speed test lalu jalankan uji kecepatan. Nah, seperti ini misalnya kita tunggu uji coba kecepatannya, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu. Bentar. Tadi juga oh iya, tidak ada menu simpan. Yang keempat, eee, harus mengisi data sekolah dulu. Nah, ada juga yang muncul muncul masalah seperti ini. Nah, mari kita bahas. Oke, kecepatannya sudah muncul 19.4 dan 63.8. Nah, ini downloadnya 19.4, maka kita tulis di sini untuk download. Ini yang download di bawah 19 titik. Titik nggak sih pakainya? Kemudian yang ininya 638. 6.38. Kita coba pakai titik. Lalu latensinya saya pakai yang ini, latensi 11 MD.
Oke ya, milisecond, milidetik atau apa ini maksudnya? Oke, kalau sudah, ini biasanya kursornya kalian harus klik di area kosong dulu. Klik di area kosong biar kursornya statusnya tidak kedip-kedip di sini ya. Klik di area kosong lalu klik simpan. Nah, data internet berhasil dibuat. Nah, bandwidth-nya, oh ya, bandwidth-nya kok nol Bang? Bandwidth-nya kita ubah dulu. Bandwidth-nya adalah hasil jumlahan ini aja. 19 ditambah 6, 25. Ya, kalau saya begitu. Bandwidth-nya 25, yaitu hasil penjumlahan di bandwidth upload dan bandwidth download. Eh, kalau di scroll itu ya teman-teman, ini juga ya. Kalau di scroll itu angkanya berubah nih. Saya scroll, nggak ngetik nih tangannya. Saya scroll. Jadi kalau scroll pastikan tangannya keluar dulu. Ya, kursornya dikeluarkan dulu dari area ini baru disimpan. Nah, ini sudah ya. Itu yang tidak punya WiFi, jadi harus pakai tethering HP. Lalu kalau yang punya WiFi gimana Bang? Oke, saya yang punya WiFi ini yang kedua. Untuk yang punya WiFi berarti pilih fiber. Kalau saya kan jaringannya fiber tuh. Sebentar, kita klik tambah. Nah, ini layarnya fiber optik. Fiber itu yang pakai kabel. Soalnya kan ada WiFi yang pakai antena tuh, teman-teman. Yang bukan, setahu saya, sepemahaman saya gitu ya, bedanya fiber optik dan wireless. Nah, wireless. Wireless itu yang nggak pakai kabel. Kalau fiber optik itu yang pakai kabel. Nah, kalau saya kan pakai kabel, jenis koneksinya dedicated. Kenapa dedicated? Karena WiFi itu khusus ke sekolah saya. Jadi saya pakainya dedicated gitu, khusus untuk sekolah saya, terpusat gitu. Providernya apa? Kalau saya ini providernya IndiHome gitu. IndiHome. Bandwidth-nya berapa? Bandwidth sekolah saya itu 50 Mbps, yang mana dibagi rata 25, latensinya berapa? Latensinya misal 11. Caranya ngeceknya sama seperti ini, speed test gitu ya. Speed test, tapi di sini koneksinya harus ke WiFi sekolah. Nah, karena saya lagi tidak di sekolah, maka saya tidak cek gitu ya. Saya hanya nunjukkan aja caranya. Nah, ini misalnya 25 sudah, kalian tinggal kursornya jangan sampai di sini ya, tetap harus diletakkan, diklik di area kosong, baru teman-teman simpan. Nah, sehingga seperti ini ya, ada dua rekaman. Kalau yang cuma WiFi ya berarti tinggal input yang fiber optik saja. Kalau yang cuma tethering HP, tinggal input yang seluler saja. Nah, kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu yang punya internetnya lebih dari satu. Kayak tempat saya. Di sekolah saya itu ada dua. Yang pertama WiFi, dan yang kedua adalah tethering HP. Karena kalau tidak ada WiFi itu sekolah pakai tethering HP untuk ANPK, untuk TKA. Nah, kebetulan kan ini udah untuk konten nih. Yang WiFi-nya sudah, selulernya sudah. Jadi rekamannya pun ada dua data WiFi gitu, teman-teman ya. Jadi WiFi-nya ada, internetnya ada dua rekaman, yaitu WiFi dan seluler gitu ya. Itu untuk yang punya lebih dari satu. Kalau misalnya WiFi-nya dua, ya tinggal di-input dua, WiFi-nya sebanyak dua gitu ya. Nah, kemudian beberapa masalah yang ditemukan, gagal cek speed. Nah, kalau gagal cek speed, maka solusinya adalah cek speed test aja di Google. Nah, ini jalankan uji coba. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, gagal simpan. Kalau gagal simpan, itu ya tadi yang saya suruh kursornya diklik di luar area dulu. Ya, itu gagal simpan. Kalau yang tidak ada simpan, ini saranku install ulang Dapodik. Tidak ada menu simpannya, install ulang Dapodik saranku. Ya, kalau enggak, coba hapus history dulu. Atau coba hapus history dulu. Tapi ini tidak jamin, kemungkinan besar tetap kalian harus install ulang karena mungkin proses downloadnya korup atau proses registrasinya tidak sempurna. Terus kalau yang harus mengisi data sekolah dulu juga sama ya, artinya yang berkaitan dengan kursor tadi ya. Kursornya harus diklik di area luar. Walaupun sebenarnya ada beberapa laptop yang mampu tanpa diklik di luar pun tetap bisa simpan. Jadi perangkat juga agak ngaruh, teman-teman. Oke?
Jadi seperti itu ya untuk beberapa permasalahan terkait isian internet dan cara mengisinya sudah saya jelaskan mulai dari yang nggak punya sampai yang punya sampai yang double itu ada dan masalah-masalah yang ditemui berdasarkan pertanyaan teman-teman di live YouTube Ngapakpedia. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja video dari Ngapakpedia berkaitan dengan pengisian internet di Dapodik. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.